Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Solina Lumbantoruan, berikut catatan redaksi, aksi bully berujung trauma. Siti Nurjana, siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 33 Kabupaten Merangin, mengalami depresi berat usai menjadi korban perundungan atau korban bullying di sekolah. Korban kini tidak mau ditemui oleh orang yang mengenakan seragam dinas ataupun seragam sekolah. Beginilah kondisi Siti Nurjana, siswi kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 33 Kabupaten Merangin. Siswi berprestasi ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Kolonel Abunjani Bangko. Siswi Malang ini mengalami trauma berat akibat aksi perundungan atau bullying oleh 6 teman satu kelasnya. Korban kini tidak mau ditemui oleh orang yang mengenakan seragam dinas ataupun sekolah. Saat dijenguk, korban selalu menjerit dan meronta-ronta. Bahkan kedua tangan korban diikat agar tidak bergerak mencederai korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketika itu korban tidak mau memberi contekan pelajaran kepada teman-temannya. Selanjutnya korban diduga dipukul oleh 6 siswa satu kelasnya berinisial Z, G, I, A, M, dan Y. Usai kejadian tersebut, sempat terjadi mediasi antara orang tua korban dan orang tua pelaku, serta pihak sekolah yang dilakukan di SD Negeri 33 Merangin. Pada perundingan tersebut, pihak korban hanya menginginkan jika anaknya di-scan dan dilakukan pengobatan karena diduga sempat dianiaya. Kesepakatan pun terjadi antara ketiga belah pihak dengan membawa korban berobat dan dilakukan scanner. Namun dari hasil scanner, korban tidak mengalami luka di sekujur tubuhnya. Namun berselang 1 pekan usai perundingan, Siti tiba-tiba depresi berat hingga demam. Ia selalu histeris jika melihat seseorang mengenakan seragam dinas atau seragam sekolah. Melihat anaknya mengalami depresi, orang tua korban membawa korban ke dinas P2 TP2A untuk mengadukan hal tersebut. Usai ditangani, korban langsung dibawa ke RSUD Kolonel Abunjani Bangko untuk dilakukan perawatan. Siti Habibah, orang tua korban, mengatakan anaknya mengalami trauma berat semenjak 2 minggu yang lalu. Menurut Siti, sebelum mengalami perundungan, anaknya tidak memiliki catatan penyakit mental sebelum kejadian tersebut terjadi, di mana sang anak memiliki prestasi yang gemilang di sekolah. Kini ia berharap anaknya kembali ceria dan berharap pelaku bully dapat ditindak pihak sekolah. Dari sekolah ada datang ke sini? Dari sekolah? Tidak pernah. Terus kan? Cuma berarti dari pihak pelaku dulu yang pernah nemu. Tidak pernah nemu. Belum ada ya. Kejadian di dalam sekolah katanya, jam belajar. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Merangin M. Zubir membenarkan kejadian ini. Dinas Pendidikan Merangin sudah memerintahkan bidang SD Dinas Pendidikan untuk mengecek langsung ke lapangan. Kasus SD 33 itu sudah terjadi beberapa minggu yang lalu, ya. Dan ini kita sudah turun langsung dan kami ambil datanya dari bidang SD. Aksi perundungan juga terjadi di Kabupaten Kerinci. Polres Kerinci bergerak cepat dengan memanggil korban.
Satreskrim Polres Kerinci telah melakukan penyelidikan terhadap video viral yang menunjukkan aksi perundungan atau bullying yang viral di media sosial. Bahkan Kasat Reskrim Polres Kerinci Ibtu Edi Mardi menyebut bahwa korban merupakan warga Kecamatan Siulak Mukai berinisial FD. Remaja yang berumur 14 tahun ini telah dimintai keterangan oleh penyidik PPA Polres Kerinci. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa video yang viral tersebut. Penyelidikan sementara diketahui pelaku berinisial LS yang masih berusia 16 tahun. Video yang viral tersebut terjadi di waktu dan lokasi yang berbeda. Video yang pertama terjadi pada tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 2 siang. Aksi bullying ini terjadi di Jalan Desa Kotoaro, Kecamatan Siulak. Sedangkan pada video yang kedua terjadi pada Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 10 pagi dan setengah 11 siang. Aksi dilakukan di area kuburan Desa Kotoaro, Kecamatan Siulak. Ibtu Edi Mardi menjelaskan peristiwa kekerasan ini bermula diduga korban FD ini menyebutkan pelaku dengan kata-kata yang tidak pantas. Atas perbuatan itu, pelaku marah pada akhirnya terjadi kekerasan. Dalam waktu dekat, polisi akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku dan korban. Penyidik akan melakukan mediasi sebab video itu melibatkan anak di bawah umur. Jadi kejadian tersebut berawal dari si korban FD ini, beliau ada mengeluarkan kata-kata yang tidak enak terhadap si terlapor LS ini. Jadi atas kata-kata itu kemudian si terlapor marah selanjutnya mungkin meluapkan emosi dengan cara kenapa kamu menuduh saya, bahasanya dengan kata-kata yang tidak enak, karena ketidaksenangan itulah makanya ada indikasi kekerasan terhadap anak. Nah pada saat melakukan itu tuh di videokan oleh saudara YT tadi, nah, makanya itu menjadi viral. Dan langkah-langkah kami karena ini masih dalam anak-anak, sedapat mungkin kita nanti panggil kedua belah pihak dari sisi orang tuanya, kemudian kita lakukan diversi. Wali murid penyerangan terhadap kepala sekolah di Kecamatan Merlung ternyata merupakan pecandu narkoba. Pelaku akan dijerat pasal berlapis, mulai dari kasus penganiayaan, kepemilikan senjata api, serta kasus narkoba. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi. Polres Tanjung Jabung Barat melakukan ungkap kasus wali murid yang melakukan penyerangan terhadap kepala sekolah di SMA Negeri 10 Tanjung Jabung Barat. Polisi menghadirkan tersangka di depan awak media. Tersangka bernama Bujang Marwan alias BM yang melakukan pengancaman terhadap kepala sekolah dengan senjata api jenis soft gun.
Kapolres Tanjab Barat AKBP Guntur Saputro pada saat konferensi pers kepada sejumlah awak media menuturkan penangkapan tersangka Bujang Marwan alias BM berkat tim gabungan yang melakukan pengejaran tersangka di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Pengakuan awal motif tersangka melakukan penganiayaan dan ancaman kepala sekolah lantaran miskomunikasi anak perempuannya yang mendapat teguran dari kepala sekolah sehingga membuat emosi tersangka memuncak. Dalam penangkapan ini, polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan dan senjata jenis soft gun. Polisi juga menemukan 1 butir amunisi aktif di rumah pelaku. Saat dilakukan penggeledahan, polisi juga menemukan beberapa alat untuk konsumsi narkoba setelah dilakukan tes urin. Hasilnya pelaku positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Artinya, hasil tes urin tersebut selaras dengan barang bukti yang ditemukan. Saat ini penyidik kepolisian masih terus mendalami cara BM mendapatkan senjata api ilegal tersebut. Dijelaskan Kapolres, pelaku mengaku memiliki senjata api baru 10 hari yang dibeli seharga 2 juta rupiah. Senjata tersebut digunakan untuk menjaga diri sebab tersangka merupakan sopir mobil logi. Hari ini kita rilis terkait dengan ungkap kasus atas laporan Bapak Lasemen, Kepala Sekolah SMA 10, di mana yang bersangkutan mengalami tindakan pengancaman ataupun kekerasan serta dugaan kepemilikan senjata api oleh terlapor saudara BM untuk datang ke sekolah dan untuk diberikan edukasi, penyampaian, pembinaan agar anaknya tidak mengulangi perbuatannya. Tapi orang tua murid tersebut datang ke sekolah dengan emosi dan tidak bisa mengendalikan diri, melakukan upaya-upaya pengancaman ataupun kekerasan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar TKP di sekolah SMA 10, yaitu diantaranya ada tongkat merah putih ini, kemudian ada batu bata, dan juga yang bersangkutan saat datang ke sekolah membawa senjata yang diduga mirip senjata api. Sangkakan kepada tersangka yaitu yang pertama melanggar undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata api, itu Undang-Undang 12 tahun 51, ancaman hukumannya 10 tahun, dan yang kedua kita terapkan dugaan pasal 351 atau 335. Sementara tersangka yang kesehariannya kerja sebagai sopir truk angkutan kayu perusahaan membantah jika melepaskan tembakan ke udara saat masuk ke sekolah. Dia berdalih suara letupan senjata yang didengar warga adalah suara menendang pintu sebanyak 2 kali. Kini wali murid penganiaya kepala sekolah ini dikenakan pasal berlapis. Selain tindak pidana penyalahgunaan senjata api, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman penjara maksimal selama 20 tahun. Nganiaya kepala sekolah. Guru kan dia udah mau ngasih HP anak. Anak tidak mau ngasih HP. Guru tuh. Oh, guru tuh. Guru tuh semua HP semua anak orang dikasihnya, cuma anak aku yang tidak dikasihnya. Waktu disuruh pinta semua anak aku, suruh bapaknya yang datang kata. Biar tahu dia begitu kan. Tapi abang datang langsung bawa senpi itu kenapa gitu bang? Itu bawa senpi ini taruh di dalam sini. Tapi waktu datang tuh terang pintunya keluar dia. Tapi abang terlalu arogan gitu, kenapa bang gitu bang? Pengaruh ini Ngaruh narkoba gitu? Bukan jengkel we. jengkel. Iya, jengkel. Katanya sudah sering Pak, Sering gimana Bu? sudah berulang kali katanya. Berulang kali Dari maksudnya? tahun ke tahun katanya. Tidak pernah Bu. Aku orang brutal tapi punya apa Bu? Jadi Bapak sampai nembakkan senjata itu benar Pak? Tidak benar itu. Tidak benar ya? Tidak benar. Jadi bunyi apa tuh Pak? Nendang pintu Yang tahu. 2 kali. Gitu. Tapi Bapak nak menunjukkan senjata itu ke Enggak. kan memang betul? Barang lagi enggak, dia taruh di sini, taruh di sini. Diselip aja di Ah, pinggang. yang ini. Tapi ya katakan biar nampak. Kemudian jerat ancaman tindak pidana penganiayaan pasal 335 KUHP dengan ancaman penjara selama 2 tahun 8 bulan. Pelaku juga akan diperiksa terkait penyalahgunaan narkoba. Ikatan Sarjana Nadlatul Ulama atau ISNU dan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII menggelar unjuk rasa ke Polres Tanjung Jabung Barat. Mereka meminta kepolisian memberikan hukuman berat sebagai efek jerah terhadap pelaku penganiayaan kepala sekolah SMA Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini dikarenakan penganiayaan tersebut telah mencederai dunia pendidikan.
Ketua PC ISNU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Muhammad Kurnia Zakaria mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas kesiapsiagaan jajaran Polres Tanjung Jabung Barat atas pengamanan pelaku penganiayaan. Zakaria menambahkan korban atas nama Lasmen merupakan alumni PMII Kota Jambi tahun 1997, sehingga pihaknya merasa terpukul atas adanya kejadian tersebut. Artinya kita memberikan apresiasi terhadap penanganan kasus kepala sekolah SMA 10 Tanjung Jabung Barat ini, sahabat Lasmen. Nah, kita dari beberapa Badan Organisasi Nahdlatul Ulama memberikan resur lah, artinya kontrol sosial terhadap penegakan hukum. Nah, artinya ini kejadiannya adalah kejadian di dunia pendidikan, bukan hanya terhadap sahabat Lasmen, tapi terhadap teman-teman yang lain, wali murid yang melakukan kekerasan terhadap guru maupun kepala sekolah. Apalagi ini yang dianiaya adalah kepala sekolah sebagai ikon daripada lembaga pendidikan. Nah, tapi ya kita artinya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Kapolres Tanjung Jabung Barat dan jajarannya yang begitu cepat